Istri Masa Depan episode 31. Tiara duduk tepat di hadapan Sherly di sebuah gazebo yang berada di samping rumah Sherly yang dekat dengan kolam renang. Sherly bahkan membuatkan jus untuk dinikmati Tiara. Kini, Tiara merasa jika dirinya tamu spesial Sherly. Ceritakan saja apa yang mengganjal dalam hati kamu, ucap Sherly sembari menatap lekat-lekat ke arah Tiara. Beruntung, cinta kini sedang asik dengan mainannya, hingga Sherly bisa fokus dengan cerita Tiara. Saya nggak tahu harus cerita dari mana. Apa benar kalau Evan yang melakukannya? Tanya Sherly secara langsung pada Tiara. Masih dengan menunduk, Tiara hanya menjawab pertanyaan Sherly tersebut dengan sebuah anggukan. Sherly menghela napas panjang. Baiklah, itu memang bukan urusanku. Tapi kenapa kamu gak cerita sedikit pun padaku, Tiara? Setidaknya, aku dan David cukup mengenal Evan, jadi kami sedikit banyak mengerti karakter dia. Ceritanya rumit, Bu. Pak Evan menolong saya saat saya dijual kakak saya untuk melunasi hutang kami yang menggunung. Apa? Kenapa bisa Evan yang menolong kamu? Pak Evan ada di tempat hiburan malam itu saat saya ditukar dengan pelunasan hutang kakak saya. Si Radit benar-benar bajingan. Sherly tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpati kakak Tiara. Lalu, bagaimana selanjutnya? Kami membuat kesepakatan, Bu. Hanya hubungan timbal balik. Saya memuaskan Pak Evan sampai Pak Evan bosan, lalu hutang saya lunas. Sudah berapa lama hal itu terjadi? Sungguh, Tiara tak kuasa menahan rasa malunya. Sejak 2 tahun yang lalu. Apa? Jadi sejak Evan pindah ke Bandung? Tiara hanya menganggukkan kepalanya. Astaga Tiara, itu sudah sangat lama. Dan kamu menyembunyikan semua itu dariku. Aku tahu, aku gak seharusnya ikut campur. Itu masalah pribadi kamu. Tapi setidaknya, kamu bisa cerita padaku. Kalau kamu gak suka, aku dan David bisa mengusahakan untuk membantumu. Kamu sudah kuanggap seperti saudaraku sendiri, Tiara. Maaf, Bu. Tapi saya menikmati peran saya saat itu. Tiara melirih. Akhirnya, ia tak dapat menahan buliran air yang jatuh begitu saja menuruni pelupuk matanya. Apa? Sherly tak percaya dengan apa yang ia dengar. Kamu suka sama Evan? Lagi-lagi, Tiara hanya menganggukkan kepalanya. Astaga Tiara, saya tahu saya gak pantas buat Pak Evan, tapi perasaan saya gak bisa dibohongi. Saya menyukai Pak Evan sejak lama. Dia membuat saya luluh hingga saya melakukan cara curang untuk menjebaknya. Jadi, kehamilan kamu ini merupakan sebuah kesengajaan kamu untuk mengikatnya. Dengan polos, Tiara menganggukkan kepalanya. Sekarang, saya sudah kehilangan semuanya, Bu. Itu bukan salah Pak Evan, tapi salah saya sendiri karena saya sudah terbawa perasaan dengan sikap Pak Evan. Padahal hubungan kami tak lebih dari...
Tiara tak dapat melanjutkan kalimatnya. Sungguh, ia merasa sangat malu. Sudah. Shirley segera memeluk Tiara, seakan menenangkan wanita muda di hadapannya tersebut agar tidak jatuh terlalu dalam pada lubang kesedihan. Kamu gak salah, aku bisa ngerti apa yang kamu rasakan. Lanjutnya sembari menepuk-nepuk punggung Tiara. Ya, Shirley sangat mengerti apa yang dirasakan Tiara. Mencintai Evan tentu bukan hal yang diinginkan Tiara. Tiara tidak bisa memilih siapa yang akan ia cintai. Semua itu berjalan begitu saja dan Shirley tahu bahwa hal tersebut sangat berat, mengingat Evan memiliki status sosial yang jauh di atas Tiara. 1 minggu kemudian, di kantor Evan baru saja menghubungi seseorang perantara untuk menjual rumahnya yang berada di Bandung. Ya, Evan sudah berpikir matang-matang. Ia sudah memutuskan untuk menjual rumahnya tersebut beserta perabotannya. Ia ingin menghilangkan semua kenangan tentang diri Tiara dengan cara menjual semuanya. Beberapa hari terakhir, Evan merasa gila. Meski ia sudah kembali ke Jakarta, namun tak bisa dipungkiri jika pikirannya seakan tertinggal di Bandung. Evan masih memikirkan tentang Tiara, tentang bagaimana nasib perempuan itu ke depannya. Bagaimana dengan bayi mereka? Namun, ego Evan masih sangat tinggi hingga ia memutuskan untuk melupakannya saja. Toh, semua itu adalah pilihan Tiara. Tiara yang salah karena sudah berani mengkhianati kontrak mereka. Jadi, bagi Evan, Tiara patut mendapatkan hukumannya. Lalu, kenapa ia juga merasa terhukum karena hal ini? Lamunan Evan buyar ketika mendapati seseorang masuk ke dalam ruangannya. Evan berdiri seketika saat mendapati David berdiri di hadapannya. Tubuh Evan menegang. Emosi kembali menyeruak di dalam dirinya saat mengingat terakhir kali mereka bertemu dan saling adu hantam. "Ngapain lo kesini?" tanya Evan dengan nada tidak bersahabat. David tersenyum miring. Sebenarnya, David juga emosi. Ia kesal dengan Evan setelah mendengar semua cerita tentang hubungan Evan dan Tiara dari Shirley. Ingin rasanya David mewakili Tiara untuk menghajar lelaki di hadapannya tersebut hingga babak belur dan meminta pengampunan. Namun, David masih memiliki kontrol diri yang sangat tinggi. Tujuannya menemui Evan saat ini bukan karena hal tersebut. "Gue mau membayar semua hutang-hutang Tiara." Jemari Evan mengepal seketika. "Dari mana lo tahu tentang hal itu?" "Gue sudah tahu semuanya. Tentang pikiran busuk lo, tentang surat kontrak sialan buatan lo yang sangat dan sangat merugikan Tiara." "Gue pikir itu bukan urusan lo." Evan masih bersikap sok tenang, padahal emosinya sudah berkecamuk di dalam dirinya. "Itu akan menjadi urusan gue, karena mulai saat ini, Tiara dan bayinya akan menjadi tanggung jawab gue," jawab David dengan sungguh-sungguh. Apa? Evan tidak mengerti apa maksud David. Lo gak mungkin tanggung jawab dengan sesuatu hal yang bukan menjadi urusan lo. Kata siapa? Sebentar lagi, semuanya akan menjadi urusan gue saat gue dengan sah menikahi Tiara
dan bertanggung jawab tentang semua hidupnya. Dengan spontan Evan menerjang David, mencengkeram kerah kemeja temannya tersebut dan menggeram dengan kesal. Lo gak akan ngelakuin hal itu. Lo gak akan nyakitin Shirley dengan cara seperti itu. Bagaimana jika Shirley sendiri yang meminta tentang hal ini? Lo tahu sendiri, jika Shirley sangat menyayangi Tiara seperti adiknya sendiri. Cengkeraman Evan melemah seketika. Ia bahkan melepaskan cengkeramannya tersebut pada kerah kemeja David. Sekarang bilang, berapa nominal yang harus gue bayar untuk melunasi semua hutang-hutang Tiara? Lanjut David lagi. Evan hanya mematung di sana. Pikirannya sedang tidak berada di ruangan tersebut, tapi berkelana memikirkan banyak hal yang kemungkinan terjadi di masa depan. Benarkah David akan menikahi Tiara? Relakah ia melihat wanita yang dulu biasa bergelung dalam pelukannya itu nanti akan menjadi milik temannya sendiri? Bersambung, nantikan episode 32-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-ceritaku selanjutnya. Bye-bye.